Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air mengalir ataupun hand sanitizer. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi oleh kedua istrinya, sang permaisuri yang baik hati dan sang selir yang cantik jelita. Tetapi sang selir memiliki sifat yang iri dan dengki kepada permaisuri. Hingga suatu ketika, sang selir merencanakan sesuatu hal yang buruk. Ia ingin mengadu domba antara permaisuri dan raja dengan cara berpura-pura sakit. Prajurit, tolong panggilkan raja dan selir ya. Baik. Ya, saya sudah kenyang, Raja. Saya izin ke belakang terlebih dahulu. Silakan, selir. Aduh, Selir, kamu kenapa? sepertinya makanan saya ada yang meracuni, Raja. Kamu keracunan? Iya, Memangnya siapa yang meracunimu? siapa lagi kalau bukan permaisuri? Hari ini dia akan yang masak. Permaisuri. Apakah itu benar kamu yang meracuni selir? Tidak, bukan saya, Paduka. Aku tidak percaya. Kamu gunakan air mata palsumu untuk meluluhkan hati. Percaya, bukan saya, Paduka. Pembohong. Pengawal. Pengawal, tolong bawa selir ke hutan dan bunuh dia. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Baik, Paduka, laksanakan. Mari. Akhirnya pengawal membawa permaisuri ke hutan. Tetapi pengawal tidak akan membunuh permaisuri karena pengawal tahu bahwa ini rencana buruk dari sang selir. Sesampainya di hutan, Saya tidak akan membunuh Anda karena saya tahu Anda tidak bersalah. Terima kasih, prajurit. Kalian sungguh mempunyai hati yang sangat mulia. sang pengawal pun kembali ke istana dengan membawa bukti berupa darah. Tentu saja itu bukanlah hal yang baik. Hormat, Paduka. Bagaimana pengawal? Saya telah membereskan tugas dari Paduka. Ini buktinya. Hormat, Paduka. Terima kasih pengawal. Itu darah permaisuri. Raja, ada apa? Jangan bersedih. Mesti ada saya di sini menemani Raja. Iya, maaf, selir. Sepertinya aku sedang capek. Istirahatlah, Raja. Baik, saya akan kembali ke kamar dulu ya. Akhirnya, cuman saya di sini yang menguasai kerajaan. Permaisuri sudah tidak ada. Sang selir sangat senang dengan kepergian sang permaisuri. Tetapi sayang, ia tidak tahu bahwa permaisuri masih hidup. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh dengan tampan, gagah, dan berani. Andai saja dulu aku tidak diusir dari kerajaan itu, mungkin aku dan Cindelaras merasakan hidup bahagia. Cindelaras, Cindelaras, sini nak. Dah. Ada apa, Bu? Tidak, ibu hanya tidak menyangka saja kalau kamu sudah besar. Oh iya, makan. Kita kan tinggal sedikit, jadi kamu berburu ya. Dah.
Baik Bu, aku pergi berangkat berburu dulu. Cindalaras pun bersiap-siap untuk berburu, tetapi hari ini mungkin bukan hari keberuntungannya. Dari jauh sekarang. Kenapa sih panahanku meleset terus dari tadi? Kasihan ibu sudah menunggu. Wah, ada telur apa itu? Mengapa telurnya besar sekali ya? Sebaiknya aku bawa pulang saja deh. Entah mengapa Cindalaras merasa iba terhadap telur tersebut. Akhirnya ia membawanya untuk merawat. Ibu, lihat deh apa yang kubawa. Kamu ngapain bawa telur? Bayangin deh Bu, ada telur sebesar ini di hutan. Lalu Ya sudah. terus mau kamu apain? Aku ingin merawatnya Bu. Oh ya sudah. Lalu bagaimana dengan buruanmu? Maaf Bu, tadi buruanku meleset terus. Jadi aku hanya menemukan telur ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Bantuin ibu ke belakangnya, di belakang kan ada sayur sedikit. Kita Baik Bu, ayo Bu. Cindalaras pun membawa telur tersebut dengan sangat hati-hati. Tak terasa, telur pun menetas. Ayam yang besar dan gagah itu pun dirawat oleh Cindalaras dengan penuh kasih sayang. Laras, kamu sudah besar ya? Iya. Cindalaras pun terkejut bahwa ayamnya dapat berbicara dan ia pun memutuskan untuk melaporkan kepada ibunya. Ibu, Bu, Ibu kemari. ada apa nak teriak-teriak? Bu, ayamnya bisa bicara. 2, 3. Ah, mana ada ayam bisa bicara? Serius Bu? Mana coba buktikan? Hai. Cindalaras dan ibunya sangat terkejut, tetapi mereka menerima dengan apa adanya. Setelah itu, Cindalaras memutuskan untuk ke kota untuk menyambung ayamnya dengan ayam milik orang lain. Tak disangka, ayam milik Cindalaras selalu memenangkan pertandingan. Hal tersebut pun didengar oleh sang raja Raden Putra. Sang raja pun tertarik untuk menyambung ayamnya dengan ayam milik Cindalaras. Pengawal, hormat Paduka, tolong cari dan bawa anak yang bernama Cindalaras itu kemari dan katakan aku ingin menyambung ayam dengannya. Baik, Paduka, laksanakan. Akhirnya pengawal membawa Cindalaras ke taman istana. Lapor Paduka, Bagaimana pengawal? saya telah membawa Cindalaras pada. Halo Paduka. Halo Cindalaras. Ternyata kamu masih muda juga ya. Oke, langsung saja pada intinya. Saya ingin menyambung ayam denganmu. Boleh saja Paduka, tetapi saya mempunyai satu syarat. Syarat? Emangnya syarat apa yang kau punya? Oke, begini saja. Jika saya memenangkan pertarungan ini, maka ayammu untukku. Boleh saja Paduka. Syarat saya adalah jika saya memenangkan pertarungan ini, setengah harta Paduka menjadi milik saya. Wah, gawat Paduka, tidak semudah itu Cindalaras. Tak apa, tenang saja. Toh, ayamku ayam yang paling kuat di sini. Aku yakin ayamku pasti akan menang. Baiklah Paduka, mari kita lihat saja pertarungan ini. Baik, Sang raja dan Cindalaras pun bersiap-siap untuk menyambung ayamnya. Alangkah gagahnya ayam milik raja, tetapi Cindalaras yakin bahwa ayamnya lebih gagah daripada ayam milik raja.
dari ayam Paduka. Oh, tidak semudah itu, Cinderalas. Kita masih punya babak kedua. Mari kita lihat. Baik. Lihatlah, Cinderalas, ayamku telah menang di babak kedua ini. Tenang saja Paduka, masih ada satu babak terakhir. Siapa takut? Ayo. Ayo kita. Pertandingan pun telah selesai. Ayam milik raja pun tumbang. Akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh ayam milik Cindelaras. Oh, tidak mungkin. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana Paduka? Pemenangnya adalah saya. Dalam keramaian terdengar suara sang permaisuri yang memanggil Cindelaras. Ibu tahu tidak? Ayamku menang dari ayam Paduka. Permaisuri. Permaisuri, ada apa ini? Maaf Cinderaras, sebenarnya kamu adalah seorang raja dan Paduka adalah ibu. Bentar deh Bu, aku masih belum mengerti. Sang permaisuri pun bercerita dengan sebenar-benarnya. Alangkah sedihnya sang raja mendengar hal tersebut. Dengan geram raja mengatakan, Pengawal. Hormat Paduka. Bawa selir kemari. Baik, Paduka laksanakan. Ada apa Padu? Permai? Kenapa kamu di sini? Bukannya disuruh mati? Tidak. Dia masih hidup. Semua ini gara-gara kamu. Kenapa jadi gara-gara saya Paduka? Jelas-jelas gara-gara Permai. Tidak. Ini memang semua gara-gara kamu. Pengawal. Tolong penjarakan selir di bawah tanah dan kurung dia selamanya. Baik Paduka, laksanakan. Mari, lepaskan saya. Awas aja kamu Permai. Inilah akhir dari sebuah kisah kerajaan yang penuh dengan peristiwa buruk. Tetapi hal tersebut tidak akan kembali lagi, tidak akan terjadi kembali. Keluarga yang berisikan Cindelaras, raja, dan permaisuri pun hidup bahagia.